Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Etika TV, kali ini saya akan menampilkan kutipan hikmah, pernyataan-pernyataan yang banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Menko Polhukam Mahfud MD. Pernyataan ini sendiri disampaikan ketika ada rakor NAS antara Menko Polhukam dengan jajaran TNI Polri. Intinya Pak Mahfud mengungkapkan banyak hal. Salah satu yang menarik menurut saya yang perlu kita cermati bersama-sama adalah Pak Mahfud memberikan pemaparan bahwa pelaksanaan pemilihan umum pada waktu pemilihan umum itu dilaksanakan zaman Orde Baru, Orba, dengan sekarang era reformasi itu ada kakeknya sama apa? Sama-sama ada kecurangan. Cuma kecurangannya itu beda siapa yang melakukan. Kalau dulu itu yang melakukan itu semacam terstruktur dari pemerintah gitu ya pada zaman Orde Baru. Kalau sekarang itu justru dari para pemain ini, dari partai-partai, dari calon-calon legislatif ini yang terjadi. Dan apa yang disampaikan Pak Mahfud itu tidak sekedar analisa, tapi Pak Mahfud yang pernah menjadi ketua MK ini mengalami sendiri bagaimana beliau harus menyidangkan kasus-kasus itu. Pernyataan Pak Mahfud itu sempat sudah menjadi viral di beberapa media bahwa intinya bahwa pemilu Orba dan pemilu era reformasi ini sama-sama mengandung kecurangan. Ayo kita ikuti secara komplit pernyataan dari Pak Mahfud ini. Berdasar pengalaman saya sebagai hakim MK, memang kadangkala terjadi tukar menukar dan jual beli suara di dalam proses ini. Ya kita sih kalau di pusat enggak, ini sudah jujur semua, kita sudah atur semua, tapi di bawah itu selalu ada. Oleh sebab itu perkara selalu masuk ke Mahkamah Konstitusi setiap pemilu. Sehingga saya katakan begini Pak, pemilu di era sekarang ini, saudara, sama dengan era Orde Baru, sama-sama diwarnai kecurangan. Ya terbuka aja kita. Cuma bedanya apa? Di zaman Orde Baru itu kecurangan bersifat vertikal. Nih yang melakukan pemerintah. Lembaga pemilihan umum itu adalah Mendagri. ABC dulu namanya. Yang menentukan pemenang pemilu, pejabat provinsi, kabupaten, wali kota apa itu kan ABC dulu, ABG. Abri, birokrasi, Golkar. Dulu kecurangannya diatur dari situ. Tapi sesudah reformasi kita udahlah, tidak usah curang. Buat lembaga pemilu sendiri di Bulala, namanya KPU. Yang menurut konstitusi itu bukan bagian dari pemerintah. Sekarang ini kalau KPU buat apa-apa yang dituding pemerintah. Pemerintah tidak adil. KPU itu DPR yang milih dan partai politik. Karena dulu belajar di Orde Baru tuh Mendagri selalu. Pengawasnya selalu Jaksa Agung. Sekarang enggak. KPU-nya sendiri, badan pengawasnya sendiri, yang mengawasi pengawas ini juga sendiri. Itu di dalam tata hukum kita sekarang. Nah, sekarang ini kalau begitu kok masih ada curang? Iya, ada curang. Yakin? Yakin. Karena saya hakim MK, ngadili pemilu ini, tahu kecurangan. Beliau mengatakan yakin memang ini terjadi. Karena apa? Beliau mantan ketua MK itu tahu betul kasus-kasus itu. Beliau yang menyidangkan, beliau yang akhirnya mengambil keputusan. Jadi kasusnya macam-macam. Dan ini nanti setelah ini beliau memaparkan kasus-kasus yang beliau hadapi itu selama beliau menjadi ketua MK. Mari kita lanjutkan lagi. Di mana-mana gitu. Tetapi beda Pak. Sekarang kecurangan itu bersifat horizontal. Kalau dulu vertikal dari atas, sekarang horizontal. Partai ini mencurangi partai ini yang digugat KPU. Partai ini membeli suaranya partai ini. Orang dirugikan menggugat KPU. Mungkin nggak terbayang ya. Ternyata di tengah jalan itu ada jual beli suara antara partai ini jual ke partai ini. Orang yang sudah dapat suara sekian dijual ke orang lain. Bisa ya ternyata ya. Kita mungkin sebagian dari kita nggak membayangkan itu. Mari kita lanjutkan lagi. Itu banyak. Cuma supaya diingat, ya,
Kecurangan yang seperti ini meskipun terbukti tidak selalu membatalkan hasil pemilu. Ini satu, harus ingat. Karena kadang-kala orang berteriak itu curang, pemilunya batal. Enggak. Kalau saya calon, Pak Listio Sigit calon, Pak Listio Sigit menang, dapat 5 juta suara. Saya dapat 4 juta. Saya kalah 1 juta. Lalu saya menggugat ke MK, membuktikan Pak Listio Sigit curang. Saya buktikan ke MK, terbukti betul curang, tapi curangnya hanya 200. Nah, dalam keadaan begini, meskipun benar terjadi kecurangan, Pak Listio Sigit tetap menang karena 200 ini kalau ditambahkan ke saya juga tidak mengungguli angkanya Pak Listio. Oleh sebab itu, jangan dibilang, "Duh, hakimnya disuap, sudah tahu curang, masih dimenangkan." Nah, dalam pengalaman saya, gubernur misalnya, ada 2 gubernur yang masuk penjara. Terbukti dia menggunakan dana pemerintah untuk menyuap pemilih dan menang. Kita tetap nyatakan menang. Kenapa? Satu, tidak signifikan perbedaan angkanya. Yang kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang dibayar itu betul-betul milik dia. Oleh sebab itu tetap menang jadi gubernur. Tapi saya kirim ke KPK, ini ada penggunaan dana ditemukan di sidang MK, ya masuk penjara. Ada yang tumohon itu curang betul, meskipun sudah masuk penjara masih dipilih, ya dilantik karena dia secara hukum tata negara benar, tapi secara hukum pidana salah. Dilantik gubernur jam 11, jam 12 dipecat. Oke, memperhatinkan betul. Jadi mungkin bisa jadi pemirsa, ini kasus-kasus yang diungkapkan Pak Mahfud itu tidak lepas dari praktek yang terjadi akibat pelaksanaan proporsional terbuka seperti yang sedang ramai saat ini. Memang disitulah partai-partai itu tidak bertarung sendiri, tapi justru yang bertarung itu adalah orang-orang, individu-individu calon legislatif ini. Mereka perang, meskipun sama partai pun mereka akan perang dengan teman sendiri, berebut suara, dan itu biasanya pakai uang. Ini yang ngeri, dan uang itu yang dipakai untuk suap menyuap dalam pemilihan-pemilihan itu biasanya uang yang ambilnya juga dari negara, entah itu lewat proyek ini disunat sekian, dia dapat fee dari ini dari itu. Makanya sekarang kan praktek korupsi yang melibatkan orang partai itu banyak sekali. Maka sekarang ini betul-betul politik di Indonesia itu berbayar mahal sekali, sehingga seakan-akan orang yang meskipun orang itu baik, kalau nggak punya uang itu nggak mungkin akan menang gitu. Ini kalau kita bicara demokrasi secara substansial, nilai demokrasi yang sesungguhnya ya jeblok betul ini. Jadi Indonesia ini saat ini bisa dikatakan demokrasinya atau politiknya itu masih prosedural. Memang betul prosedur demokrasi ini berjalan, prosedur politik ini berjalan, tapi secara substansi hakikatnya kita sebenarnya mengalami penurunan. Ya, kita nggak tahu, tapi intinya apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi paling tidak akan membuka wawasan kita. Begitulah kondisi perpolitikan kita. Kalau bisa ya ayo kita masyarakat ini bareng-bareng bagaimana caranya agar kita mendorong sistem politik, sistem demokrasi yang memang sudah kita memang memutuskan memakai sistem demokrasi ini lebih berkualitas, tidak semata-mata prosedural tapi juga substansial. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.